Orang yang perlu diwaspadai dan dijauhi itu bukan orang-orang seperti KDM, tapi orang-orang seperti lu, Gembul, ya, Gembar Ngibul, kucing hoki. Wah, Gue soalnya apa? Gue perhatiin lu itu nggak mau sama kayak orang lain gitu. Di saat ada persamaan, lu pasti nyari apa nih yang sebenarnya orang nggak tahu, padahal tujuannya ke situ-situ juga gitu. ya. Masa kita harus hati-hati dengan pejabat yang mendengarkan suara hati, yang melihat dengan mata hati, yang kerjanya juga pakai hati. Ayah liuran. Terus Ustadz ini kemana aja selama ini lihat pejabat yang kerjanya nggak punya hati? Ini cuplikan dari Guru Gembul ya. Sangat hati-hati pada Kang Deddy Sangat Gubernur. hati-hati sama Kang Deddy. Karena penyakit itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat. Maksudnya? Ketika dia dianggap sebagai orang terbaik, ketika dia dielu-elukan, dia akan lupa daratan dan masyarakat pun pada akhirnya akan menjadi menyakralkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang sangat menarik, yang mana Guru Gembul dalam podcastnya mengatakan hati-hati bersama Kang Deddy Mulyadi gitu ya teman-teman. Entah kenapa kok ada kata-kata seperti itu dari Guru Gembul, sehingga para warganet mengomentari tentang pernyataannya Guru Gembul ini yang mengatakan hati-hati buat bersama Kang Deddy Mulyadi gitu ya teman-teman. Yuk seperti apa videonya biar teman-teman tahu, tonton sampai selesai biar tidak gagal paham nih ya. Hati-hati pada Kang Deddy, Gitu. Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur. Karena penyakit itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat. Maksudnya? Ketika dia dianggap sebagai orang terbaik, ketika dia dielu-elukan, dia akan lupa daratan dan masyarakat pun pada akhirnya akan menjadi menyakralkan dirinya. Coba ini bukan untuk menjelekan Kang Deddy gitu ya. Sekarang Pak KDM misalkan, semua daerah mau mendeklarasikan Pak udah jadi gubernur di sini, jadi gubernur di sini, jadi gubernur. Bapak suka dan sebagainya. Seandainya pun Pak Deddy itu adalah orang yang sangat baik, mungkin dengan terus-terusan dihajar oleh pujian yang sangat luar biasa, dia lupa daratan. Dan akhirnya menganggap bahwa nyaman banget jadi seperti ini, saya nggak mau lepas dari ini. Bisa aja kan seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, tujuannya Guru Gembul mengatakan seperti itu ini bukan bertujuan benci terhadap Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi Guru Gembul itu memberi artinya lah sebagai memberi nasihat karena sekarang ini nama Kang Deddy ini lagi naik ya, lagi trending. Jadi banyak yang memuja-muja tentang kinerja Kang Deddy Mulyadi. Ada yang mengatakan disuruh barter, ada yang mengatakan suruh jadi gubernur di sini. Karena kalau sampai terlena bisa lupa daratan, artinya bisa lupa daratan, bisa jadi orang itu nantinya bisa sombong atau gimana gitu. Mungkin maksudnya Guru Gembul itu seperti itu. Takutnya Kang Deddy itu lupa daratan karena penyakit yang paling parah itu ya semacam kayak riak, kayaknya seperti karena banyak yang memuja-muja. Tapi kayaknya kalau Kang Deddy ini menurut pandangan saya tidak akan seperti itu ya. Mudah-mudahan Kang Deddy tetap diberi ketabahan, tidak sombong, tetap menjalankan tugas sesuai fungsinya ya teman-teman. Jadi tidak sombong, tidak takabur ya. Mudah-mudahan Kang Deddy ini diberi kekuatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Yuk, ini ada banyak tanggapan dari para netizen tentang ucapan dari Guru Gembul yang mengatakan hati-hati dengan Kang Deddy Mulyadi dan mendapatkan tanggapan dari para netizen. Yuk saksikan bareng-bareng, jangan sampai gagal paham ya teman-teman. Apa sih maksud Bapak kelupa dirian seseorang atas banjirnya pujian-pujian membuat orang itu jadi lupa diri, lupa daratan gitu ya. Ya itu bisa aja terjadi gitu. Tapi gini loh Pak, maksud Ella tuh gini.
eh kenapa sih pada suka sama KDM? Ya karena dia melakukan gebrakan. Betul, betul. Sementara gebrakan itu jarang dilakuin sama pemerintah-pemerintah daerah. Dan gebrakan yang dilakuin sama KDM ini beda ya, out of the box. Ella sendiri juga terkadang, "Ih seru ya punya gubernur Jawa Barat gitu, banyak terobosan." Kenapa sih kayak gitu? Masyarakat itu capek, Pak. Capek sama keadaan yang begitu-gitu aja. Wakil-wakil rakyat yang begitu-gitu aja. Gitu Betul, loh. Jadi betul. begitu ada gebrakan yang mencolok di satu pemimpin, jadinya kita langsung tertuju ke dia gitu. Kenapa sih kayak gitu? Ya jarang banget di Indonesia ini orang yang kayak gitu. Coba kalau seandainya Betul. gubernur-gubernur yang lain juga ngelakuin terobosan-terobosan, ngelakuin gebrakan-gebrakan, pasti sesuatu yang apa yang dilakuin Kang Deddy Mulyadi ini jadi sesuatu yang biasa. Kalau seandainya yang ngelakuin itu nggak cuma Deddy Mulyadi. Nah, di sini tuh konteksnya beda. Masalahnya dari sekian banyak gubernur ya, Ella nggak mengatakan semuanya nggak ada kerjanya, enggak juga. Mungkin nggak terlihat atau segala macam. Tapi kan masyarakat butuh yang kerjanya kelihatan, Pak. Kita tuh Betul, bosen betul. banget sama pemimpin yang sok bijak, tapi kerjanya juga nggak kelihatan. Apa kita terus mau terus-terusan dijejelin dengan kasus korupsi yang nggak ngotak itu, yang semakin kayak binatang itu. Jadi wajar banget kenapa KDM itu jadi pusat perhatian. Meskipun banyak yang mencibir dia, yang mengkritik dia, yang kontra sama dia dengan mengatakan dia gubernur konten, cuman pencitraan segala macam untuk konten. Kalau Ella pribadi whatever lah sama konten, yang penting dia kerja. Mau diliatin orang kayak, mau tujuan dari pencitraan kayak, mau dia pengen dipuji orang kayak, yang penting kelihatan hasil kerjanya. Bayangin Pak, kita tuh ada berapa puluh provinsi? Berapa sekarang yang terbaru? 34 apa 38? 38. Pandangan kita ke satu provinsi, coba dari sekian puluh provinsi. Yang lainnya kemana, Pak? Betul, Mungkin betul. dari kejadian ini jadi banyak diadopsi sama gubernur-gubernur yang lain. Seandainya kalau gubernur kita se-Indonesia ini, pemimpin-pemimpin kita memanfaatkan jabatannya untuk sesuatu yang amanah, kerjanya kelihatan, kita nggak bakalan berfokus sama KDM doang. Jadi itu ya teman-teman, kalau menurut si Mbak ini, kenapa Kang Deddy Mulyadi banyak diminati? Kalau sudah banyak diminati akan lupa diri, lupa daratan gitu ya. Karena Kang Deddy ini kerja nyata gitu ya. Jadi jarang pemimpin-pemimpin atau pemimpin-pemimpin yang lain tuh yang seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi ya saya doakan Kang Deddy ini tetap tabah, tidak sombong ya. Mudah-mudahan tetap tidak sombong, tetap rendah diri, rendah hati, terus melayani rakyat, terus bekerja untuk rakyat, terus menjaga lingkungan, menjaga NKRI. Dan ini ada tanggapan dari netizen ya tentang Guru Gembul yang mengatakan seperti itu. Tapi Guru Gembul itu bukan benci sama Kang Deddy ya. Bukan benci, cuman ini ada benarnya juga. Kalau artinya jangan sampailah Kang Deddy itu lupa diri, lupa daratan karena banyak orang yang memuji-muji tentang keberhasilannya Kang Deddy semenjak menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat. Banyak terobosan-terobosan baru gitu ya teman-teman. Ya dari barudak anu kieu ayeuna giliran Ustad ngomong anu mengeluk-elukan KDM anu naon Bapak teh sirik apa kumaha sebenarnya mah Ustad mah sanes kitu atuh kedah kitu nya seueur contoh jalmi anu resep ka jalma anu kumaha-kumaha leuwih-leuwih ti ieu Pak. Tapi coba Bapak lamun menjadi KDM kumaha tiasa henteu nyanak ceuk paribasana mimpin anu bang rebu-rebu jalmi anu hayang ngamakmurkeun Jawa Barat Pak. Mantana makana rakyat teh resep sanes ngaluk-lukeun jadi kumaha nya ceuk paribasana kitu. Aya anu mun ceuk paribasana mah boga bapak lah kitu. Aya nu merhatikeun. Teu kedah sirik Pak. Nya. Hatur nuhun. Sebenarnya kalaupun ada Saya nggak paham ya, jadi tanggapan dari netizen ini ya teman-teman. Ya intinya tadi ada menyebut-nyebut siriknya, bukan seperti itu abangku ya. Jadi mungkin kata Guru Gembul itu
sebagai nasihat, sebagai pengingat juga walaupun secara tidak langsung agar Kang Deddy ini tetap jadi Kang Deddy yang dulu gitu ya, jangan sampai berubah gitu. Artinya seperti itu ya. Yuk lanjut lagi ke komentar berikutnya ya. Ada orang yang perlu diwaspadai dan dijauhi itu bukan orang-orang seperti KDM, tapi orang-orang seperti lu, Gembul, ya, Gembar Ngibul, kucing hoki. Wah, Soalnya apa? Gue perhatiin lu itu nggak mau sama kayak orang lain gitu. Di saat ada persamaan, lu pasti nyari apa nih yang sebenarnya orang nggak tahu, padahal tujuannya ke situ-situ juga gitu. Cuma lu olah dengan bahasa-bahasa yang diplomatik, yang seolah akademis, dengan pemahaman baru, ke situ-situ juga sebenarnya gitu. Lu nggak ngaca, gak mikir waktu lu kemarin kalah debat, ya, ya. Bukannya doain yang baik-baik, doain yang bagus-bagus, gitu ya kan. Di saat semua orang melihat satu harapan, lu malah mau redupin lagi. Memang ada saja kemungkinan gitu. Tapi kalau lu melihat sudut pandang orang lain dari kayak pribadi lu, itu lu salah besar. Jangankan lu sama KDM, antara KDM sama anaknya, antara KDM sama ibunya, itu tidak ada yang bisa menebak hati seseorang. Lu bukan Tuhan yang bisa ngatur-ngatur jalan cerita hidup orang lain. Toh cerita hidup lu sendiri aja lu nggak tahu, Gembul. Ye. Kalau mau ngomong itu, ya jangan selalu mencari kontroversi, coba. Bisa nggak, Bul? Ye. Buat lu mungkin lu ngerasa pinter, tapi buat gue lu nggak ada apa-apanya. Hoax semua. Hoax. Jadi itu ya, netizen ini agaknya marah terhadap Guru Gembul gitu ya. Guru Gembul tidak ada apa-apanya soal menilai orang gitu ya teman-teman. Jadi ya, saya nggak bisa mengomentari ya, nggak bisa mengomentari tentang netizen ini ya. Intinya sama-sama baik lah. Mungkin si abang ini tujuannya baik, Guru Gembul juga mempunyai tujuan yang baik untuk Kang Deddy Mulyadi, dan mungkin kalau dari saya, jadilah gubernur, jadilah Kang Deddy Mulyadi yang dulu gitu ya teman-teman. Yuk lanjut lagi ke tanggapan netizen yang berikut ini ya. Kita harus hati-hati dengan pejabat yang mendengarkan suara hati, yang melihat dengan mata hati, yang kerjanya juga pakai hati. Ayah liuran. Terus Ustadz ini kemana aja selama ini lihat pejabat yang kerjanya nggak punya hati? Naon iya? Kita harus Jadi ini Guru Gembul mendapatkan nasihat ya, mendapatkan nasihat dari para netizen ini ya. Jadi netizen ini mungkin salah paham atau gimana gitu. Jadi Guru Gembul ini dikasih pemahaman sama para netizen ini ya teman-teman. Yuk lanjut ke ini ya. Ini cuplikan dari Guru Gembul ya. sangat hati-hati pada Kang Deddy. Sangat hati-hati sama Kang Deddy. Karena penyakit itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat. Maksudnya? Ketika dia dianggap sebagai orang terbaik, ketika dia dielu-elukan, dia akan lupa daratan, dan masyarakat pun pada akhirnya akan menjadi menyakralkan dirinya. Coba ini bukan untuk menjelekan Kang Deddy gitu ya. Saya juga temenan sama beliau, kontakkan juga sama beliau dan sebagainya. Tapi coba pikirkan begini, pernah nggak Kang diejek sama satu orang terus kita tuh langsung down? Atau dipuji sama satu orang kemudian kita tuh merasa naik gitu? KDM, saya, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan orang-orang yang terkenal itu perharinya sama ribuan orang dipujat atau dipuji, disayang atau diintimidasi dan lain sebagainya. Gak mungkin dia gak berdampak terhadap mentalnya. Sekarang Pak KDM misalkan, semua daerah mau mendeklarasikan, Pak udah jadi gubernur di sini, jadi gubernur di sini, jadi barter, bapak suka dan sebagainya. Dengan terus-terusan dihajar oleh pujian yang sangat luar biasa, dia lupa daratan. Dan akhirnya menganggap bahwa nyaman banget jadi seperti ini, saya nggak mau lepas dari ini. Bisa aja kan seperti itu. Dan
dan kita menemukan ada banyak sekali tokoh yang hancur gara-gara pujian, tokoh yang hancur gara-gara kritikan. Jadi ini ya kata Guru Gembul itu banyak tokoh yang hancur gara-gara pujian, banyak tokoh yang hancur gara-gara pujian seperti itu ya. Jadi yang dimaksud penyakit karena ini kata Guru Gembul ini penyakit ya. Memang kalau sudah banyak bukan hanya pemimpin, bukan hanya tokoh gitu ya teman-teman. Kalau banyak orang yang memuji-muji, misalnya saya dipuji-puji gitu ya, dipuji dari segi apanya gitu misalnya ya. Kadang orang itu timbul rasa riya ya, timbul rasa riya. Jadi penyakit yang paling parah itu masalah penyakit riya. Tapi ya mudah-mudahan Kang Deddy tidak sampai punya penyakit riya yang seperti itu ya. Yang dimaksud Guru Gembul seperti itu ya teman-teman. Karena kalau sudah banyak pujian, banyak dukungan gitu ya teman-teman dari kinerjanya didukung, maka dia itu biasanya lupa diri akan lupa daratan. Artinya bangga, oh siapa gitu ya. Inilah aku. Nah, itu namanya kan sudah ria, sombong gitu ya. Inilah aku. Artinya ria itu kan penyakit yang paling parah ria itu ya. Tidak terasa kalau itu penyakit tapi mudah diucapkan. Aslinya itu penyakit ria ya. Tapi kalau menurut saya kayaknya Kang Deddy Mulyadi walaupun dihujat, dihina, dipuja itu orangnya biasa-biasa aja gitu, tetap santai gitu ya. Dihujat, Kang Deddy tetap rendah hati. Dipuji tetap rendah hati, tetap membantu, tetap menolong. Dan mudah-mudahan Kang Deddy ini selalu menolong sesama. Semoga istiqomah, tidak riya dan tidak sombong, tidak sok gitu ya, tidak sok gitu ya. Mudah-mudahan Kang Deddy ini jadi orang yang istiqomah, yang tidak sok, dan tetaplah jadi Kang Deddy Mulyadi yang asli. Jadilah Kang Deddy Mulyadi yang saat ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan atau penyampaian yang salah, mohon dimaafkan ya. Karena biasalah ya, manusia itu sifatnya salah dan dosa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua. Bye-bye.